Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah kepadanya. Ia bertanya kepada para pengikutnya, siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis sebelum dia sampai? Salah satu jin berkata, ia bisa membawanya dalam waktu sekejap mata. Dan benar saja, singgasana Ratu Balqis tiba di hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Living Quran, tempat di mana kita bercerita dan mendengarkan kisah Islami yang penuh inspiratif. Kali ini kita akan membahas kisah yang fenomenal, yaitu Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Simak videonya hingga akhir, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Serta disclaimer bahwa foto yang ditampilkan dalam video ini hanyalah ilustrasi semata, tidak ada unsur atau maksud yang lainnya. Tanpa berlama-lama, ini dia kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama asli Ratu Balqis tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, tetapi dalam berbagai literatur Islam dan sejarah ia dikenal dengan nama Balqis. Ia merupakan ratu yang berkuasa di kerajaan Saba, sebuah kerajaan yang makmur dan kaya di wilayah Yaman. Kerajaan Saba adalah salah satu kerajaan kuno yang terkenal dengan peradaban yang maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan sistem irigasi. Penduduknya dikenal sebagai penyembah matahari, sebuah kebiasaan yang sangat umum di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Saba adalah negeri yang memiliki dua kebun di kanan dan di kiri, dengan tanah yang subur dan sistem irigasi yang canggih. Namun, mereka belum mengenal tauhid dan masih menyembah matahari. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang ratu yang bijaksana, kaya raya, dan memimpin sebuah kerajaan besar, tetapi akhirnya tunduk kepada kebenaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di balik kemegahan sebuah negeri yang penuh kemewahan, terdapat seorang pemimpin wanita yang cerdas dan berhikmah. Dialah Ratu Balqis, penguasa kerajaan Saba. Kekayaannya melimpah, istananya megah, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia dan rakyatnya masih menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah pertemuan Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman? Bagaimana akhirnya ia menerima kebenaran? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Kerajaan Saba adalah salah satu negeri yang paling kaya di zamannya. Negeri ini berada di wilayah Yaman saat ini, terkenal dengan pertanian yang subur dan sistem irigasi yang canggih. Di bawah kepemimpinan Ratu Balqis, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, satu hal yang menjadi kekeliruan mereka adalah menyembah matahari sebagai Tuhan. Kerajaan Saba terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat, hidup, dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Saba ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid
menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kelajengking, dan ular. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Suatu hari, burung hudhud, salah satu pasukan Nabi Sulaiman, datang membawa berita penting. Ia melihat negeri Saba yang dipimpin seorang ratu, tetapi rakyatnya masih menyembah matahari. Mendengar cerita hudhud, Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayainya, karena ia khawatir hal itu hanya dijadikan hudhud sebagai alasan keterlambatan. Dikarenakan pada hari itu Nabi Sulaiman mengadakan rapat pertemuan dengan mengundang seluruh anggota tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Semua divisi tentara hadir kecuali burung hudhud. Kemudian, untuk membuktikan ceritanya, hudhud diminta untuk mengirimkan sebuah surat kepada ratu negeri tersebut. Diriwayatkan, negeri ini adalah negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Kemudian, hudhud berangkat ke negeri Saba untuk menyampaikan surat Nabi Sulaiman. Ketika sampai di istana Ratu Balqis, hudhud masuk melewati ventilasi udara dan langsung menuju kamar ratu. Lalu ia menjatuhkan surat tepat di atas kepala Ratu Balqis yang sedang beristirahat di ruangannya. Karena merasakan sesuatu jatuh mengenai kepalanya, Ratu Balqis terbangun dan terkejut. Ternyata itu adalah sebuah surat. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis agar tidak berlaku sombong di muka bumi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potongan isi surat itu termaktub dalam Quran Surat An-Naml ayat 30 hingga 31 yang bermakna, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya memulai menafsirkan dua ayat ini dengan terlebih dahulu menjabarkan makna karim pada ayat sebelumnya. Karim adalah surat yang indah isinya atau surat yang berasal dari raja yang mulia, atau bisa juga surat yang diberi stempel. Serta disebutkan juga bahwa surat tersebut diberi wewangian kasturi. Selesai membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis kemudian mengumpulkan penasihat-nasihat kerajaan untuk meminta wejangan bagaimana menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut. Setelah mempertimbangkan kekuatan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam dan karena tidak ingin berperang, Ratu Balqis dan jajarannya berinisiatif untuk memberikan hadiah untuk menyenangkan Nabi Sulaiman. Namun, semua hadiah beliau tolak mentah-mentah. Dan ia berkata, apakah kalian hendak memberiku harta, padahal apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 36. Kemudian Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis kembali berunding dengan para pembesar dan mengambil keputusan bahwa mereka akan langsung menghadap Raja Sulaiman. Dalam perjalanannya, Ratu Balqis akan diiringi oleh pembesar kerajaan dan dikawal oleh pasukan secukupnya. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Nabi Sulaiman melalui surat. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah kepadanya. Ia bertanya kepada para pengikutnya, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Lalu Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 38. Kemudian, salah seorang dari tentara manusia Nabi Sulaiman menanggapi tawaran Ifrit di atas dengan menyatakan bahwa ia akan membawakan singgasana tersebut lebih cepat. Ini diceritakan dalam Quran Surat An-Naml ayat 40, yang bermakna, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip."
Berkat izin Allah, singgasana itu dapat dipindahkan dengan cepat tanpa kerusakan apapun. Lalu setibanya Ratu Balkis di kerajaan Nabi Sulaiman, ia terkagum-kagum akan kemegahan dan keindahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekaguman Ratu Balkis terutama atas keajaiban perpindahan singgasana miliknya ke kerajaan Sulaiman tersebut. Nabi Sulaiman pun lantas membawa Ratu Balkis untuk mengelilingi istana. Disebutkan bahwa ketika Ratu Balkis melangkah, ia mengira lantai istana adalah kolam air dan mengangkat gaunnya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan lantai itu sebenarnya terbuat dari kaca yang sangat bening. Ratu Balkis akhirnya berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 44. Di sela-sela tur mereka, Ratu Balkis diajak untuk masuk agama Islam, dan ia menerimanya dengan sepenuh hati. Akhirnya Ratu Balkis lantas mengucapkan syahadat di depan Nabi Sulaiman dengan penuh keyakinan. Mulai hari itu, ia resmi menjadi pemeluk agama Islam dan menjadi bagian dari kerajaan Nabi Sulaiman. Dikisahkan bahwa setelah itu, Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis menikah. Inilah titik awal bersatunya dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Saba dan Kerajaan Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga, yaitu kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan. Sebagai contoh, Ratu Bilqis tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan lebih mengutamakan diplomasi. Harta dan kekuasaan tidak ada artinya dibandingkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balkis sadar bahwa kekayaannya tidak bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah bisa datang dari mana saja. Ratu Balkis yang awalnya penyembah matahari, akhirnya mendapat petunjuk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah luar biasa Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah kekayaan atau kekuasaan, tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut kalian? Apa hikmah terbesar yang kalian ambil dari kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah Islami inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.